Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Lelaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngobrol dengan Pak Sudikman. Beliau adalah Kepala BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Timur. Banyak konsep yang beliau lakukan merubah image tadi sekarang yang lebih baik. Bahkan beliau telah menerapkan teknologi ini sekarang. Karena zamannya sekarang ini zamannya teknologi, perkembangan apapun bentuknya, pegawai dan lain-lain. Pak Iman, Ya. tahu nggak Bapak di BKD? Baru tahun 2020 ini bulan April. Nah, sejak bulan April sampai sekarang ini program yang telah laksanakan untuk BKD sendiri. Jadi kita tentunya di BKPSDM ini adalah meneruskan dari apa yang sudah dilakukan oleh para senior. Kita tinggal mendorong dan menyesuaikan, mengalurkan kepada penataan pegawai. Yang tentunya sudah kita tahu bersama, penataan pegawai ini kita pertama harus didasari kepada merit system. Merit system kita akan berbagai sistem nanti yang kita akan perkuat, tentunya akan lahirnya nanti pegawai atau ASN yang memiliki profesional. Pegawai bisa memiliki profesional, ada beberapa hal yang harus mendorong. Satu, kualifikasi. Jadi kita lihat dari pendidikan, kita bangun kualifikasi, kemudian kompetensi ini ya, pengalaman jabatan yang pernah didudukinya dan pendidikan yang pernah diikutinya, baik itu diklat, baik itu penugasan. Nah, kalau ini sudah kita bangun, kemudian diikuti dengan kinerjanya baik, tentunya ini akan menjadi dorongan kekuatan bagi ASN. Kalau mampu mengadopsi ini akan menjadi kekuatan tersendiri, sehingga nanti ASN ini ditempatkan pada leading sektor manapun ini sudah bisa menyesuaikan. Dan harapan saya bukan hanya 3 ini yang menjadi proses ASN. Saya ingin nanti setiap ASN itu punya daya saing. Kalau dia mempunyai daya saing, maka dia akan berpisah dari improvisasi, dia akan berkembang. Bersaing dalam arti positif, memberikan program-program, ide-ide. Nah, pada saat ini yang sedang kami susun adalah dalam menuju merit system ini, kami akan membangun profil ASN yang tentunya memiliki berbasis tadi akan kelihatan dari kualifikasinya, kompetensinya, kinerjanya, dan nanti kita koneksikan dengan Bapeda yang juga melakukan penilaian kinerja BK, sehingga nanti dalam setiap ASN di akhir tahun kan melakukan penilaian terhadap diri sendiri, tertuang dalam suatu SKP yang selama ini tentunya kita tahu bersama dalam memberikan penilaian diri sendiri itu subjektif sekali. Nah, kami mengharapkan ke depan dengan kejujuran, perjanjian kerja yang sudah dilakukan secara berjenjang dari eselon 2 kepada pimpinan, bupati, kemudian kita dengan staf kerja kita, dari sinilah akan lahir. Nah, ini akan kita juga berikan data sebaik mungkin itu mungkin, sehingga ini nanti akan menjadi kita bahan pertimbangan dalam penataan kelembagaan, terutama kita dari sisi SDM akan bisa melihat ASN ini, karakter ini dengan profil dan pengalaman ini memang penempatnya tepatnya di sini ya, ditempatkan pada posisi. Kalau dulu sempat ada wacana penggunaan sistem fungsional untuk eselon 4 dan eselon 3 dan akan berbanyak fungsional. Jadi cuma hanya eselon 2 saja yang ada eselon 2 dan eselon 1. Nah, seberapa efektif pelaksanaan itu? Tentunya sekarang tidak berjalan. Program yang telah diusulkan oleh Menteri Menpan ternyata tidak berjalan. Nah, dibandingkan dengan program yang Bapak susun untuk profil BNS tadi dengan memberikan penilaian dengan fungsionalnya yang berdasarkan KPI, gimana fungsinya Pak? Bagaimana itu?
ini justru kita akan mendorong dengan kita bangun suatu profil ini dengan kualifikasi jelas, kemudian didukung oleh kompetensi yang sudah jelas. Jadi kita harapkan bahwa kita dorong ASN ini untuk masuk kepada jalur-jalur fungsional, jalur profesional. Jadi ke depan wacana yang akan dilakukan oleh Kemendagri dalam penataan pegawaian akan mendorong memperbanyak di lini fungsional. Kita nanti sudah siap. Nah, sekarang sudah banyak ASN ini sudah mulai memilih. Bagi kita harapkan pada rekan-rekan OPD itu kan dari ajak ABK yang sudah dilakukan sudah ketahuan. Berapa sih kebutuhan pegawai di OPD tertentu? Butuh berapa kebutuhannya? Saat ini ada berapa? Kekurangannya ada di mana-mana. Kekurangannya. Nanti penyusunan kebutuhan pegawai pun dari Sukapem merencanakannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah mampu merencanakan penyusunan kebutuhan, kemudian pengembangan juga sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga kita dalam memberikan rekomendasi izin belajar itu betul-betul kebutuhan organisasi. Sehingga pada saat ini selesai melaksanakan tugas belajar, pulang itu sudah eksekusi. Jangan sampai nanti sudah tugas belajar, pulang pindah, bingung. Itu malah pindah orangnya. Iya, pindah kemana? Kita bingung. Iya. Nah, harapan kita setelah mereka dikembangkan, diberikan kesempatan, pulang, selesai langsung ambil peran. Karena ingin untuk membangun, terutama kita yang persiapkan untuk mendorong visi-visi bupati dalam rangka untuk membangun daerah. Sehingga nanti kalau kita bisa menempatkan pegawai pada posisi keahliannya, dia bisa menjabarkan visi-visi dan bisa menggerakkan. Dan ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Ingat kita kan ada oportunitas kan sekarang ini basis kita apa? Basis program kita, pertanian, perkebunan, perikanan. Akan kita dorong, nanti akan terkoneksi dengan sektor jasanya, perdagangannya. Ini akan mengalir. Inilah yang harus kita siapkan, SDM yang mampu ditempatkan pada posisi ini. SDM yang profesional untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Timur dari yang pertanian, perikanan, yang berjalan pada ekspektasinya dengan baik. Yeah. Kemudian ASN ini menjadi sorotan, dan artinya menjadi sorotan seperti ini. ASN itu adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Yeah. Baik itu misalnya perizinan, kemudian dan lain-lain yang misalnya rumah sakit, pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ASN tidak profesional, maka pelayanannya itu akan berkurang. Kalau menurut apa sebenarnya solusinya untuk atasi itu, biar pelayanan itu meningkat kepada masyarakat? Jadi kita solusi yang paling tepat dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kita saat ini pun pemerintah sudah melakukan. Kenapa sekarang seleksi dengan melakukan SKD? Seleksi cukup ketat. Di SKD itu ada kemampuan dasar, kewawasan kebangsaan. Itu dites. Itu kita akan menjaring ASN ini memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Kita akan harapkan ke depan adalah pegawai yang profesional dan mengerti tentang hasanah kita baik lokal maupun nasional. Jadi dimanapun nanti pegawai ini ditempatkan, no problem. Dia bisa segera untuk menyesuaikan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada tentunya akan sebagai di BKPSDM akan melakukan penataan dan mengajak kepada seluruh ASN, ayo kita sekarang harus berubah. Kalau kita dulu jangan kita punya ini ASN ini pelayan loh, di image kita jangan sampai kita yang dilayani. Kita harus menjadi pelayan. Dulu memang ASN adalah dilayani. Tapi kan pelayan, kita ini pelayan rakyat. Berarti layanilah rakyat ini dengan baik. Kita buat kejelasan. Di sini dari setiap wilayah ada standar operasi SOP-nya. Berapa sih kita dalam satu urusan itu sudah jelas oleh persyaratannya apa-apa. Kemudian batas waktu itu apa? Itu harus komitmen. Nah, komitmen ini diawali dari komitmen top dari pimpinan. Dia bisa mengontrol per lininya, mulai dari eselon 3, eselon 4 atau mungkin sudah fokusnya. Dan lebih tepat lagi dengan gerakan sekarang inovasi tentunya lebih cepat dan semua orang itu bisa kontrol. Kita by system. Bisa diterapkan oleh Pak. Ini by system. Jadi by system dari itu sudah berjalan pelayanan pegawaian dari mulai yang sudah kita kerjakan yang sudah menjadi hak kepastian ASN itu adalah berkala pensiun. Itu dia sudah pasti berkala selagi tidak ada penjatuhan hukuman dari atasannya.
itu sudah 2 tahun sekali tanpa diminta kita keluarkan. Tapi manakala ada pemberitahuan dari atasannya sedang menjalani hukuman, ini kita tunda berkaitan ini. Ini sudah nggak kepastian. Maka sebab kita tunda berkala, kita pastikan pensiun, itu sudah pasti. Demikian juga hak kepegawaian kenaikan upah kita kejar dengan setepat. Setiap awal periode biasanya per kenaikan pangkat 1 Oktober di 1 Oktober gaji sudah masuk. Kepastian, kita pastikan karena kita juga sudah membangun satu sistem komunikasi dengan BKN, sehingga agar lebih cepat kita melakukan, kita undang BKN, kita verifikasi datanya di sini. Oke, versi data selesai, setujuan. Bagi yang kurang, kemarin contoh kita melakukan kurang lebih ada 600 per 1 Oktober kenaikan pangkat dari masing-masing tingkatan. Setelah kita verifikasi, kita panggil BKN di bulan Agustus, itu ada 60 yang kurang lengkap. Masih ada dalam waktu cepat, 60 orang ini kita komunikasikan, kita penuhi, kita antarkan. Pada saat 1 Oktober sudah. Sebelum 1 Oktober SK sudah kita terbitkan, bagikan, dan langsung kita antarkan ke BPKAD, sehingga 1 Oktober mereka sudah bisa masuk. Nah, harapan ini, sistem ini bisa bekerja dengan baik, diawali dengan penataan, kesadaran dari masing-masing ASN. Oleh sebab itu, bagi ASN yang datanya dari awal sampai dengan akhir itu tidak ada perubahan dan komitmen dengan data, maka tidak akan bermasalah. Sebagai contoh, saat ini kami ini masih ada dari 6.700 ASN. Bicara ASN itu lebih, tapi kalau bisa pegawai lah, PNS, data PNS. Kami ini ASN ada 200 pegawai, datanya yang selalu ketinggalan karena memang pernah ada riwayat perubahan-perubahan. Nah, ini yang harus kita segerakan. Saat kami progres, kami rapikan, kita selesaikan dengan BKN agar ke depan semua ini bisa tepat. Ini dari beberapa pengalaman kemarin, pelajari dari mulai juga berkala kenaikan pangkat selalu tersandung oleh persoalan ini. Kita buka ke belakang, ternyata ada beberapa hal yang harus dibenahi dan sudah diperbaiki, dipanggil yang bersangkutan, lengkapi data-datanya, dan ini pada sistem SAPK nanti sudah terkoneksi. Sekarang di sistem ini sudah terkoneksi semua, sudah dipakai kita di tingkat BKN, tingkat kementerian, di Mendagri, itu lebih. Apalagi di era seperti ini, era kita itu ada nih contohnya, apabila ada kita pelanggaran netralitas, ASN sudah memberikan rekomendasi pada BPK. BPK tidak melakukan dalam tempo 3 hari, tidak akan melakukan sesuai apa menjadi rekomendasi dari ASN. Kemendagri bisa langsung boykot, blok di sistem. Nah, bagi yang melakukan pelanggaran, bahkan bagi institusi lain, akan kita ada kesulitan dalam memberikan pelayanan harapan. Nah, ini tentunya harus kita sama-sama dukungan dari, terutama saya, keluarga besar ASN, karena yang kita sebentar lagi ya ASN itu kan ada PNS, ada P3K. Bicara PNS pasti ASN, bicara ASN ada PNS, ada P3K. Mudah-mudahan. Saya mau nanya, penerapan Undang-Undang 5 tahun 2015 tentang ASN dan manajemen pegawai yang 2017 ada yang namanya sistem merit dalam penentuan kebijakan untuk jabatan eselon 2, 3, 4 di Semen. Kalau menurut Bapak, penerapan itu efektif atau sudah berjalan belum di sini? Penerapan ini sangat efektif dan itu sudah berjalan. Dari beberapa yang kita lakukan untuk eselon 2, itu dari awal diterapkan dan peraturan ini sudah melakukan. Ya, kita sudah melakukan dalam jabatan. Dengan jabatan kita melibatkan pada tim panitia itu profesional. Asesornya dari yang lembaga yang sudah kita kerjasama dengan BKN, asesor yang sudah kemudian kita dari lembaga pendidikan, kemudian dari tenaga-tenaga di Unsri, dari tokoh masyarakat yang berperan dalam tim seleksi lelang. Nah, ini sudah kita lakukan dan ini sangat bermanfaat sekali. Kita akan kelihatan pada saat mereka lulus, ini langsung bisa eksekusi.
eksekusi di OPD yang dituju dilelang. Dengan harapan tinggal kita dorong untuk melakukan penataan sehingga bisa mengambil langkah-langkah. Dan diharapkan nanti orang-orang yang punya perencanaan yang matang dalam program bikin mereka. Kalau tidak punya matang, gimana kita akan bisa mengejar target? Ini dan salah satunya kita juga koordinasi terus dengan rekan-rekan. Kita akan perkuat di bidang kita agar kita melakukan pengembangan sumber daya manusia, lakukan apa yang kita perlukan dari jadi banyak yang akan dilakukan oleh ya kita di ini pertama itu mengolah data basis sistem tadi, jadi terkoneksi semua yang ke depan, dan juga sistem seleksi dan penempatan pegawai juga berjalan. Kemarin informasi yang paling banyak apa kemarin? Informasi berwajibnya selain pendidikan. Untuk formasi kemarin Magister Pendidikan itu tidak dapat. Jadi secara umum semua itu dari masing-masing OPD. Jadi kita saat ini jadi kita dalam setiap tahun perencanaan itu yang mengetahui kebutuhan adalah organisasi berdasarkan tentunya ada pabrika yang sudah dilakukan. Contoh kita dari BKPSDM itu akan dibuka penutupan biasanya di bulan Agustus oleh Menpan RB tentang melalui sistem informasi. Nah, ini masih banyak yang dari rekan-rekan, terutama dalam memverifikasi kebutuhan, tidak diingatkan dengan kualifikasinya. Sehingga aku hanya merasa butuh kurang tenaga sekian. Oke, nanti berfungsi ya, hanya ABK itu dapat koneksi dengan formasi yang informasi. Sebaiknya adalah kita formasi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini di salah satu OPD sudah tahu dari ada pabrikannya, saya butuh berapa pegawai, yang ada berapa, kekurangannya apa, kekurangannya ini di bidang mana, di seksi mana, kemudian kualifikasinya yang dibutuhkan apa. Ini akan memudahkan juga kepada informasi dan ditetapkan. Sudah akses. Sehingga pada tahun berikutnya itu sudah menjadi kebutuhan penetapan dari Menpan RB, sehingga pada saat kita diberikan verifikasi untuk melihat lagi sebelum menjadi ketetapan, kita tidak ada persoalan. Nah, ini sudah mulai tahun 2018, 2019 sekarang itu betul-betul sudah mengarah. Sehingga mudah-mudahan hasil rekrutmen sekarang itu betul-betul transparan mungkin. Karena semua by system. Setiap peserta itu bisa lihat mengukur dirinya terhadap nilainya. Dan sudah tahu dia sudah tahu. Dan sampai hari ini pun semua berjalan dengan baik, aman, tidak ada keberatan, tidak ada hal saling mencurigakan, semua saling percaya. Sistemnya sangat terbuka sekali kalau sudah biasa. Benar-benar hasil yang didapat adalah hasil yang benar berkualitas. Sangat berkualitas. Ini akan membantu betul di daerah. Pak, sebelum di KPSDM Bapak di Syakir ya? Ya, kalau berbicara pengalaman ya kali cukup panjang. Memang kalau berawal kita biasa orang lapangan. Jadi memang dari pertama bertugas itu sebagai ASN itu tahun 97. 97 ditempatkan di PMD, masih OPU gitu. PMD OPU. Kemudian diberikan kepercayaan oleh atasan langsung ke lapangan. Itu ditempatkan di kecamatan. Ya, kecamatan paling ujung. Ya, OPU dulu mendengar kecamatan Muradul Besar, orang pada takut. Seperti Muradul Besar. Kita bangga karena mulai bergerak dari paling ujung. 4 tahun. Nah, 8 tahun di Muradul Besar di Kasubsi di PMD itu ada Kasubsi. Salah satu di kecamatan di seksi itu yang ada jabatan Kasubsi eselon 5B itu di seksi PMD. Kalau sekarang saya ikut sekolah di seksi perekonomian berkaitan dengan pengembangan juga. Nanti 4 tahun, kemudian ke dimutasikan ke Martapura, kecamatan Martapura sebagai kasih PMD. Alhamdulillah cuma 6 bulan. Tahun berapa tuh kasih PMD? Kasih PMD tahun 2021 April. Kemudian
di November 2021 mendapat amanah saat itu menjabat sekda di Kecamatan Martapura. Jadi dikasih itu cuma 6 bulan dari sekda. Sekda di Martapura 2 tahun, kemudian menjabat camat Bibiling. Ya sudah ada camat Bibiling di pemekaran Kabupaten Okum di Lombok Timur. Di saat pemekaran Kabupaten Lombok Timur menjabat camat Bibiling 3 tahun lah Bibiling. Ya, kemudian diberikan amanah lagi pemekaran menjabat camat di Kecamatan Boy Madan Timur. Di sini cukup singkat. Seusia kandungan 9 bulan. Tetapi kita bicara 9 tahun. Jadi pas 9 tahun menjabat camat. Dari camat boleh protokol protokol melaksanakan 1 tahun, kemudian baru dipercaya ke Capil 4 tahun. Dari Capil 4 tahun baru hari ini ada diberikan kepercayaan di BKPSD. Pak dulu waktu kuliah di S1-nya di mana? Nah, ini kalau kuliah sebenarnya itu tadi, kalau dari kualifikasi tidak masuk di pemerintahan. Kan saya kuliah dari kuliah di pendidikan. Nah, tapi kompetensi begitu saya selesai tamat mengikuti satu diklat dari organisasi kita. Kami kan dari keluarga penerima beasiswa, KMA PBS, penerima beasiswa. Di tahun 93 ada program dari Bappenas, dari Impres 93 tentang pementasan desa tertinggal, IDT, dulu ini kan IDT, Impres Desa Tertinggal. Dari warga KMA PBS, Yayasan Super Semar memberanikan merekrut tenaganya satu angkatan 300. Kebetulan kami sampai 4 angkatan. Saya berada di angkatan keempat. Bekerja sama dengan Bappenas untuk menerjunkan para alumni dididik di Kostrat selama 2 bulan, 3 bulan sampai 3 bulan dididik. Kemudian diterjunkan ke desa-desa tertinggal. Di desa ini. Dari sinilah kita ikut kompetensi, jadi mengikuti tentang pembekalan tentang ilmu pemerintahan desa, diberikan oleh pakar-pakar ilmu pemerintahan selama 3 bulan di Cilodong, diawali ke Cikuli, ke Situlembang. Dari digembleng secara fisik, secara materi belajar. Sehingga saya punya dulu nama sertifikat pembina desa dan penghargaan melaksanakan tugas pembinaan pun mendapat sertifikat dari Presiden atas Tahun apa tuh? tahun pas 97 waktu saat masih dari 94 masuk, baru 97 ikut tes jadi ASN. Nah, di tes ini mungkin dari situ sudah menjadi panggilan. Ada Pemda itu membutuhkan sarjana umum untuk formasi pusat ya. Formasi sarjana umum, ikutlah tes. Kalau sekarang berapa tes? Kalau saya dulu 3 kali tes. Tes administrasi pertama bersaing yang dilaksanakan seluruh kabupaten kota. Formasi yang dibutuhkan 60 untuk pusat, pemerintah pusat. Yang harus dibutuhkan formasi pusat untuk diperbantukan di daerah. Kalau dulu kan ada NIP 010, ada 44 yang daerah. Saya mengambil formasi pusat di Dirjen PMD yaitu Dirjen PMD ya, iya, sama Menteri Dalam Negeri, sama seperti Pak Kasmir. Iya, informasi itu saya ngambil tes 300, tes tahap kedua dari 300 menjadi 120, tes lagi bulan berikutnya tahap ketiga sampai 60. Ini kalau itu, kalau tapi saya tidak begitu, saya mencintai langsung. Nah ini harapan kita kan, begitu saya dimanapun ASN ditugaskan, hendaknya cintailah, menyadarilah kekurangannya, kemudian berusaha untuk mencukupi yang paling utama. Jadi jangan merasa kurang tapi jangan mencari. Saya merasa kurang karena saya dari disiplin ilmu pendidikan masuk di dunia pemerintahan. Saya mencari kekurangan dengan mengikuti kursus-kursus yang sudah disediakan. Saya ikuti kursus tentang PMD, saya ikuti diklat-diklatnya, ditugaskan sampai saya berangkat. Penjenjangan saya ikuti. Pak, terakhir Pak, mohon hidup Bapak sekarang untuk dilangsung Bapak bisa seperti Bapak sekarang ya.
moto hidup jualan itu Pak? Kalau saya sangat sederhana sih, sederhana menurut saya bekerja tanpa beban, tapi saya bekerja dengan all out. Hasil biar orang yang menilai. Ini sederhana aja, bekerja tanpa beban, target adalah yang kita kejar. Kita bisa pakai target. Progres itu bisa kita lihat pekerjaan kemajuan. Dan ini harus kita evaluasi. Makanya kita berbanyak dengan kawan-kawan, 1 minggu sekali kumpul dengan KB, komunikasi bagaimana kerja kita, sejauh apa, kendalanya apa, kita sharing, jadi dalam rangka kita mengejar target terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Dan saya mengajak kepada kita kerja dengan ikhlas tanpa beban. Kalau kita kerja dengan tanpa beban, ikhlas, pasti kerjaan kita profesional. Tetap payung hukum. Ya harus kerja itu harus. Kalau dasar-dasar, jangan harus dasar-dasar. Orang ini pasti tanpa beban maksudnya. Begitu tidak sesuai, maaf. Ya. Nah inilah sekarang dengan adanya kita sudah base system itu lebih mendorong lagi. Yang akan kami bangun ke depan, orang akan tahu, bisa membuka data pribadinya, tentang ASN dan apa yang akan dibutuhkan. Nah ini mudah-mudahan ini nanti bisa betul. Yakin banget pasti itu Pak. Karena saya berjalan dengan pendataan itu ke dinas-dinas. Iya, bisa diakses. Dan ini juga dalam rangka pendataan ini saya mohon dukungan kepada seluruh rekan-rekan di OPD. Berikanlah data yang dibutuhkan karena itu bukan untuk kami. Untuk ASN sendiri. Jadi pendidikan apa, kualifikasi yang pernah diikuti sampai terakhir mendapat pendidikan apa. Kemudian riwayat jabatan. Kalau yang SK-nya ada di sini ya, yang naik orang ini. Riwayat jabatan karena dari pertama sekali jadi CPNS sampai sekarang kelas ini akan kompetensi kita miliki dan diklat baik itu diklat fungsional, diklat struktural, aspek itu di atas di data akan memperkaya hukuman disiplin pernah atau tidaknya itu semua. Kalau hukuman pasti datanya dari kita ya, karena koleksi ada tetap di sini ada dari kita. Jadi nanti akan terbangunlah suatu profil ASN yang bagus sehingga nanti dalam penataan penempatan itu sudah akan kita usahakan seperti itu. Saya jelaskan. Kalau tidak lagi tadi pembahasan Pak Iman biasa kalau di PTN. Nanti kita jumpa lagi di channel kita lainnya membahas tentang hal-hal yang menarik. Terima kasih Pak. Baik. Semoga bermanfaat.